Memang baik Iran maupun Amerika Serikat sama-sama memuji kemajuan perundingan dan mengklaim telah menemukan sejumlah titik temu. Namun di balik pernyataan diplomatis itu, situasi di lapangan justru memperlihatkan ketegangan yang tak kalah tajam, seolah keduanya tetap saling membidik dalam posisi siaga. Amerika Serikat mengerahkan kekuatan militernya ke Timur Tengah sebagai bentuk tekanan agar Iran menyepakati kesepakatan nuklir. Di sisi lain, Iran tak tinggal diam. Negara tersebut melaporkan bahwa sebagian wilayah strategis Selat Hormuz akan ditutup sementara selama beberapa jam dengan alasan tindakan pencegahan keamanan. Di saat garda revolusi elitnya menggelar latihan militer di kawasan tersebut. Artinya, kedua negara masih saling mengirim sinyal ancaman dan kemungkinan tergelincir ke jurang konflik tetap terbuka. Lalu bagaimana kelanjutannya? Tetap ikuti pembahasan lengkapnya dalam video ini. Judul operasinya terdengar administratif dan teknis, Smart Control of Hormuz Strait. Namun substansinya jauh lebih serius dari sekadar istilah resmi. Di balik nama tersebut, Iran sedang menguji kesiapan tempur penuh untuk satu skenario utama, menghadapi potensi tekanan militer dari Amerika Serikat. Kekuatan yang dilibatkan pun bukan armada biasa. Yang turun langsung adalah Angkatan Laut RG, unit elit yang berada di luar rantai komando militer konvensional dan langsung berada di bawah otoritas pemimpin tertinggi Iran. Fakta ini membuat setiap manuver mereka syarat pesan politik sekaligus mengandung dimensi strategi tingkat tinggi. Dari titik ini, situasinya menjadi semakin sensitif. Aktivitas IRGC tersebut bukan sekadar latihan rutin. Ini adalah simulasi konflik terbuka. Selama beberapa jam, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz sempat dihentikan. Pergerakan kapal dibekukan. Jalur maritim praktis ditutup. Skenarionya jelas. Bagaimana jika jalur vital itu harus dikendalikan ketika konflik benar-benar pecah? Unit kapal cepat bersenjata rudal menjalankan operasi yang dirancang menyerupai situasi tempur sesungguhnya. Peluncuran rudal tidak hanya dilakukan dari laut, tetapi juga dari gurun, pesisir pantai, hingga pulau-pulau strategis di kawasan tersebut. Sasarannya berada di wilayah Selat Hormuz dan seluruh tembakan dilaporkan mengenai target dengan presisi. Tidak berhenti di situ, drone Angkatan Laut IARGC juga turut diterjunkan. Mereka menjalankan misi serangan sekaligus pengintaian di tengah skenario gangguan sinyal. Drone-drone itu mampu menghantam target diam maupun bergerak dengan akurat, seakan-akan lawan benar-benar telah berada di depan mereka. Seluruh rangkaian kegiatan ini diawasi langsung oleh Komandan IARGC, Muhammad Paphor. Itu berarti ini bukan sekadar latihan terbatas di satu wilayah, melainkan simulasi dengan skala nasional. Lantas mengapa perkembangan ini dinilai begitu penting? Penutupan Selat Hormuz dalam skenario latihan seperti ini tergolong sangat jarang, bahkan nyaris belum pernah terjadi sebelumnya. Padahal, sekitar sepertiga pasokan minyak dunia melintas melalui jalur sempit tersebut setiap harinya. Strategi Iran sebenarnya terdengar sederhana, tetapi efeknya bisa sangat besar. Mereka tidak harus menutup Selat Hormuz sepenuhnya. Mengganggu sebagian kapal saja sudah cukup untuk mengguncang stabilitas ekonomi global. Pesannya pun jelas. Ini adalah sinyal keras yang ditujukan kepada Washington. Setiap bentuk tekanan militer terhadap Iran berpotensi memicu dampak global. Apalagi momen ini terjadi menjelang putaran kedua pembicaraan nuklir. Dan bagi Amerika Serikat, persoalan terbesarnya mungkin terletak pada satu hal. Iran tidak berdiri sendirian. Ada dukungan senyap yang terus mengalir di belakangnya. Jika masih ada anggapan bahwa Iran menghadapi tekanan Barat sendirian, bagian ini menghadirkan perspektif berbeda. Kenyataannya dukungan itu ada, bergerak senyap, tersusun rapi, dan memiliki nilai strategis yang tidak kecil. Yang pertama adalah Cina. Di ruang publik, Beijing memilih sikap hati-hati. Tidak secara terbuka membela Iran,
namun juga tidak langsung menantang Amerika Serikat. Meski begitu, di balik layar, aliran dukungan teknologi tetap berlangsung. Sejumlah perusahaan besar China seperti Huawei, ZTE, Tiandi, dan Hikvision diketahui menandatangani kerjasama penyediaan perangkat serta keahlian teknologi bagi Teheran. Dampaknya terlihat ketika krisis ekonomi memicu gelombang protes di Iran. Akses internet dapat diputus dengan cepat dan presisi, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Arus informasi dibatasi, koordinasi massa terhambat. Ini bukan sekadar langkah darurat, melainkan penerapan teknologi pengawasan digital yang memungkinkan negara mengendalikan ruang publik hanya dalam hitungan menit. Dukungan yang paling sensitif justru muncul dari sektor udara. Perusahaan China, Mizar Vision, merilis citra satelit resolusi tinggi yang memperlihatkan baterai Patriot PAC-3 dan Jet F-16 Amerika di pangkalan udara ISA. Persoalannya, hampir seluruh aset tersebut berada dalam jangkauan rudal Iran. Pesan itu memang tidak disampaikan secara terbuka, tetapi cukup untuk membuat para perencana militer di Washington meningkatkan kewaspadaan. Berikutnya adalah Rusia. Sejumlah penerbangan pesawat angkut militer Il-76T dari mineralnya Vody menuju Karaj terpantau berulang kali sejak kesepakatan nuklir tahap awal mengalami kebuntuan. Pola penerbangan, frekuensi yang tinggi, serta rute menuju kawasan dekat fasilitas militer Iran mengarah pada satu kesimpulan. Ini bukan sekadar pengiriman logistik biasa. Para analis membaca dinamika ini sebagai indikasi kuat adanya pengiriman perangkat militer atau sistem penunjang tempur. Langkah tersebut dipandang sebagai kelanjutan dari kerjasama pertahanan antara Moskow dan Teheran, terlebih di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Lapisan dukungan terakhir datang dari jaringan proksi. Kelompok bersenjata di Irak yang sebelumnya pernah bentrok dengan pasukan Amerika kini berada dalam orbit pengaruh Iran. Lalu ada Houthi di Yaman serta Hezbollah di Lebanon, yang keduanya telah menyampaikan peringatan keras apabila Washington sampai melancarkan serangan. Kesimpulannya cukup terang. Jika Iran mendapat tekanan langsung, responsnya kemungkinan tidak akan datang dari satu arah saja. Di titik inilah muncul pertanyaan besar. Apakah Amerika siap menghadapi konflik yang berpotensi menyala di beberapa front sekaligus? Di tengah eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, respons militer Washington jelas bukan perkara ringan dan jauh dari sekadar unjuk kekuatan simbolis. Tekanan nyata bahkan sudah terlihat di lautan. Pasukan Amerika mencegat dan kemudian menaiki kapal tanker Veronica 3 setelah melacak pelayarannya ribuan mil sejak bertolak dari Venezuela dengan muatan hampir 2 juta barel minyak mentah dan bahan bakar. Langkah ini bukan operasi rutin semata, sebab kapal tersebut telah masuk daftar sanksi AS karena diduga terhubung dengan jaringan ekspor minyak Iran. Namun tekanan paling signifikan justru datang dari peningkatan kehadiran militer AS di Timur Tengah. Armada diperkuat secara mencolok. USS Abraham Lincoln telah berada di dekat Iran, sementara USS Gerald R. Ford bergerak menuju kawasan yang sama. Pengerahan 2 kapal induk sekaligus ini dipandang sebagai sinyal tekanan serius terhadap Teheran di tengah negosiasi nuklir yang masih berjalan. Jumlah kapal tersebut bukan sekadar simbol kekuatan. Kapal induk beserta armada pengawalnya menghadirkan kemampuan serangan presisi jarak jauh, termasuk penggunaan rudal jelajah Tomahawk, sehingga Washington dapat memberikan tekanan militer atau melancarkan serangan terbatas tanpa harus menurunkan pasukan darat secara langsung. Ketegangan kini turut merambah domain udara. Amerika mengerahkan paket kekuatan besar, sekitar 18 jet F-35A, 36 F-16, 12 F-22, 2 pesawat peringatan dini AWACS E-3, serta hingga 18 F-15E. Itu belum termasuk aset udara lain yang sebelumnya telah beroperasi di kawasan bersama gugus tempur kapal induk Lincoln. Kombinasi kekuatan laut dan udara ini memberi Washington kemampuan ofensif sekaligus intelijen yang sangat fleksibel.
Indikasinya semakin jelas ketika dua pesawat E-3G Sentry AWACS ditempatkan di Timur Tengah. Pola ini mengingatkan pada Juni 2025 saat konflik 12 hari pecah. Ketika itu, AWACS dan RC-135V Rivet Joint lebih dahulu beroperasi di sekitar wilayah Iran sebelum serangan udara koalisi AS Israel dimulai. Dengan situasi seperti saat ini, respons militer Amerika jelas melampaui sekadar retorika. Ini mencerminkan kesiapan yang nyata, posisi tekanan yang tinggi, sekaligus pesan tegas bahwa Washington siap bertindak, namun tetap memperhitungkan setiap langkah agar eskalasi tidak berkembang menjadi perang terbuka. Menariknya, di tengah mobilisasi besar kekuatan laut dan udara, jalur diplomasi tetap dibuka meski berada di bawah bayang-bayang situasi militer. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan terlibat secara tidak langsung dalam perundingan Iran yang berlangsung di Jenewa. Pernyataannya terdengar singkat, namun syarat tekanan. Mereka ingin bersepakat, ujar Trump. Akan tetapi pesan yang tersirat jauh lebih kuat. Iran memahami konsekuensi jika memilih menolak. Artinya cukup jelas, pintu diplomasi tetap terbuka. Tetapi opsi militer tidak pernah benar-benar disingkirkan. Negosiasi berjalan bersamaan dengan pengerahan gugus tempur kapal induk. Di sisi lain, sinyal dari Teheran justru terdengar tegas. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan satu poin yang tidak dapat dinegosiasikan. Program rudal dan sistem pertahanan Iran tidak akan dibahas. Itu dianggap sebagai garis merah. Bahkan, Wakil Menteri Luar Negeri Iran kembali memperkuat posisi tersebut. Tuntutan Barat mengenai nol pengayaan nuklir pun langsung ditolak. Jawabannya lugas, bukan opsi. Sikap tersebut jelas bertolak belakang dengan tuntutan Benjamin Netanyahu. Bagi Israel, syaratnya tegas. Pengayaan nuklir harus dihentikan sepenuhnya. Program rudal wajib dibatasi, inspeksi internasional diperluas secara berkala, dan jaringan milisi proksi Iran harus dibongkar. Pada titik ini terlihat terang, yang terjadi bukan sekadar negosiasi yang alot, melainkan benturan prinsip strategis yang mendasar. Fokus pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi tentang siapa yang bersedia mundur, melainkan siapa yang siap menanggung konsekuensinya. Hingga kini, Iran menunjukkan sikap yang relatif konsisten, tidak gentar. Sanksi ekonomi belum melumpuhkan, tekanan militer belum mematahkan, dan isolasi politik belum memaksa Teheran menyerah. Jalur diplomasi memang masih terbuka. Namun selama kesiapan senjata tetap dijaga, setiap kalimat di meja perundingan selalu dibayangi risiko konflik.